Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Akiki dan kali ini aku bersama temanku Francis Kose. dan kami akan melakukan sebuah wawancara yang mana kami melakukannya di Cemara Asri, tepatnya di Food Court Cemara. Nah, bagaimana kisah dan ceritanya? Langsung aja kita ke tempatnya. Selamat malam Kak. Kami dari kampus Ekap Setia. Izin mewawancarai Kakak boleh? Boleh. Boleh dengan tahu ini dan Kakak nama siapa? Nama saya Ajeng. Oh, ah. Jadi Kak, sedikit saya tanya nih. Kakak ini Kakak menjual produk apa tuh? Kami menjual rice ball. Rice ball? Iya. Oh, rice ball. Kira-kira sudah berapa lama ya Kak itu? Kami sudah ada mulai muncul itu tahun 2024, Mhm. dan itu awalnya kami, ikut di bazar-bazar dulu, yang pertama kali itu di bulan Desember tahun 24 di Sun Plaza. Ikut orang punya Jeep Entertainment, terus lanjut sampai sekarang, dan sekarang kami buka di Food Court Cemara Asri, dan sudah berjalan 3 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti lumayan lama juga Udah ya. lama juga ya 3 bulan ya. Iya, betul. Bentar lagi tahun nih kayaknya nih. Kalau untuk harganya sendiri itu berapa, Kak? Satu Harga porsinya kami itu smoke, around, 25.000. Semua hampir Mulai 2 dari Oh. 25.000, start from 25.000. Kalau misalnya itu kami juga ada seblak dan rice ball-nya. Tapi Jadi kalau kalau menu utamanya? rice ball. Oh. Oke. Biasanya kalau dalam 1 hari itu habis berapa porsi itu, Kak? Kami minimal kali itu 10 porsi. Dalam 1 hari itu minimal 10 porsi. Iya, minimal kali. Untuk yang di bazar itu kira-kira berapa porsi itu? Yang di bazar itu saya kurang tahu ya kalau misalnya porsinya gimana, cuman, kurang lebih sih target per harinya itu kami biasanya, udah bisa menyentuh target yaitu 5 juta. Oh, lumayan tinggi Nah, juga ya. Karena kalau bazar kan Hmm. memang lebih ramai daripada food court sendiri, Kak. Iya, iya. Terus Kak kalau misalnya kayak ada musim-musim tertentu gitu, itu mempengaruhi nggak untuk Iya, penjualan? jelas. Kalau misalnya, memang kami ikut bazar nggak selamanya ramai terus, cuman, cukup untung lah dan tidak pernah rugi sama sekali. Jadi kalau misalnya untuk musim-musim tertentunya biasanya musim liburan sih, Bang. Kayak bulan Desember, terus bulan-bulan Juni, kayak gitu. Oke, ini kan kalau misalnya kita bicara tentang resbol ini kan banyak nih yang jual resbol. Jadi gimana tindakan Kakak untuk, dalam mempengaruhi banyak pembeli lah gitu? Tantangannya gimana? Tantangannya jelas karena, kebanyakan mikir kalau rice ball itu sedikit. Tapi saya mencoba meyakinkan ke customer kalau misalnya rice ball kami itu memang, nasinya itu sama seperti yang dijual-jual, stand lain. Dan itu juga tantangannya ya pasti ada pilihan, saya berikan pilihan pedas atau tidak pedas. Biasanya memang ada pilihan customer sukanya pedas atau enggak pedas gitu. Berarti Oh, bertanya kepada customer gitu lah, mau yang pedas atau yang gimana gitu. Iya, betul. Oh. kalau untuk masalah harga bahan baku nih Kak, ini kan kadang kan mau berubah-berubah nih, entah harga berasnya berubah atau Kadang harga, ayam bisa naik harga. nah itu ada nggak perubahan dalam harga jual di resbolnya itu? Atau tetap? Tetep. Kami selama ini, harga selalu sama terus, kecuali kalau memang di bazar, karena kami perlu bayar sewa lebih mahal kalau di bazar ya. Hmm. Berarti harga yang berada di sini sama yang di bazar itu belum tentu sama ya? Iya, jelas beda, karena kan targetnya beda, dengan harga sewa di sini sebulannya berapa, di bazar berapa minggu aja udah hampir sama sebulan di sini. Nah kalau dalam 1 hari itu Kak, ada berapa porsi sih yang harus disiapin atau emang stok aja gitu, gimana sih? Kalau misalnya kami nggak menyetok sih, kami kalau misalnya ada yang pesan, kami langsung buat, jadi fresh. Fresh ya? Iya. Oh ya tadi bicara tentang harga sewa. Nah itu kira-kira setiap bulannya tuh berapa tuh biaya tetapnya? Jadi kayak mulai dari sewa tempat, dari listrik, sama gaji pegawai, itu berapa tuh?
Kalau di food court sendiri ini 1 bulannya 3 juta. Hmm. 1 bulannya 3 juta, lain dengan listrik. Listriknya itu saya kurang tahu ya berapa, cuman cukup agak mahal juga ya. Terus untuk biaya gaji pegawai itu sekitar 1.500.000 lah per bulannya. Bisa dibilang berarti Kakak lumayan lama juga di sini ya? Iya, saya udah bekerja dengan Rice Bowl Mama ini sekitar ya 1 tahun lah dari awal buka sampai sekarang. Nah, Kak, jadi kan sepanjang perjalanan penjualan ini ada nggak sih merubah harga apanya barangnya? Yang tadi kan 25.000, pernah nggak sih buat harga 26.000 ataupun 24.000? Itu kalau misalnya pernah, apakah ada mempengaruhi konsumen? Pernah sih, waktu itu kami buat harga sekitar rice ball 15.000 itu di PRSU, bazar PRSU. Oh, Kami di juga PRSU. lihat target marketingnya kan. Target dia tuh customer-nya di sana lebih memang cenderung lebih ya kurang lah kalau misalnya kita buat harga 20.000 gitu. Berarti Hmm. ada ibaratnya melihat situasi di mana harga sekiannya harus berapa, di tempat ini harus berapa gitu ya? Iya betul. Oh, jadi pernah nggak sih kayak naik turunkan harga, terus konsumennya responnya tuh gimana gitu? Contohnya kayak misalnya ini kan kita di Cemara Asri nih ya, misal harga 25.000, rupanya konsumen sini ke PRSU, Kakak ada jual di sana, harganya beda lagi gitu. Jelas beda ya, karena kan kalau misal di PRSU itu kami hanya bazar. Jadi Mhm. hanya ya sekitar di PRSU itu kan biasanya bazar itu 1 bulan atau yang acara-acara konser itu. Mhm mhm. Nah, kalau di sini ini apa ya, customer kami customer baru, beda sama orang PRSU. Oh, berarti nggak ada respon apapun Iya, ya? Belum ada Oke oke respon oke iya. berarti. oke. Sejauh ini belum sih. Kalau boleh tahu selama berjualan ini, pernah nggak sih, mungkin banyak orang sudah pernah ya, Hmm. pernah nggak sih mengalami kerugian yang sangat mendalam? Jelas karena namanya kita usaha kan, Kak. Kami pernah mengalami kerugian lah istilahnya kayak gitu. Tapi kerugian kami bukan yang terlalu besar sekali gitu. Emang di suatu ketika kami ikut bazar di Podomoro dan itu keadaannya tidak seramai saat kami ikut bazar di Sun Plaza. Oh, berarti tergantung lokasi juga berarti ya? Eee, tergantung lokasi dan tergantung kayak mana lokasi tersebut misalnya berbarengan dengan waktu atau berbarengan kadang bazar ini bulannya sama ya, mereka banyak IO1, IO2 tuh Iya. secara serentak sama kan. Jadi Mhm. misal di Mall Podomoro 1, Mall CP 1, itu ya jelas kita bakalan nggak terlalu serame-ramenya kalau misalnya ada jarang bazar gitu. Oh. Kak, ini untuk kedepannya nih, di usaha Kakak ini bakal ada nambah varian baru lagi nggak kira-kira? Atau bakal memperluas usahanya? Kalau varian tentu kami bakalan variasi terus ya inovasi untuk belajar varian-varian lainnya dan mengikuti perkembangan zaman juga. Misalnya customer maunya A, ini kami juga bakalan mencoba untuk membuat menu tersebut. Oh, berarti ya Melihat peluang ya. aja sih sebenarnya. Oke, Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak, Iya. sudah meluangkan waktunya untuk tugas kami Iya. dan semoga usahanya bakal lancar terus. Iya. Kalau boleh nih Kak, kasih tips and trick dong supaya Betul. kita ini bisa ada niat untuk berusaha. Pesan-pesan lah untuk anak muda sekarang. Untuk anak muda menurut saya gak usah perlu takut untuk mencoba. Memang namanya usaha itu pasti ada saatnya kita bakalan gagal kan. Tapi coba aja terus, dicoba. Memang ya mencoba dan jangan takut untuk Memulai usaha. iya. Oke. Makasih, Oke, Kak. sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya. Iya. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Oke.